Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita limpahan kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menjumpai bulan yang paling mulia, bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Jadi bulan puasa ini memang salah satu bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan, keagungan, dan keistimewaan di dalamnya. Bulan yang dipenuhi dengan kesucian dan dilipat gandakannya segala macam kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita mendapat kesempatan untuk dapat melakukan bincang-bincang santai dengan guru kita, Ustadz Muhammad SH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas bagaimana Alhamdulillah. kabarnya? Oke, alhamdulillah sehat juga Ustadz. Mudah-mudahan kita semua dan penonton sekalian selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam kebaikan. Amin amin Amin. Allahumma amin. Nah Ustadz, ngomong-ngomong soal bulan puasa, bagaimana sih Pian memaknai bulan puasa tahun ini Ustadz? Sebenarnya bulan puasa tahun ini dengan puasa tahun-tahun sebelumnya memang sama. Makna puasa sendiri menurut sesuai hadis Nabi memang dikatakan as-shaum wal junnah. Junnah itu perisai. Jadi perisai pertama, kalau Ibnu Hajar mengatakan perisai kita sebagai dinding perisai diri kita terhadap api neraka. Yang kedua, memperisai diri kita dari segala gangguan godaan iblis ataupun syaitan Setan. yang mengalir sesuai dengan darah kita. Nah, untuk mempersempit gerak iblis ataupun syaitan tersebut, maka dipecahkan ataupun ditutup dengan puasa itu. Sehingga yang namanya puasa itu adalah perisai Perisai. bagi diri maupun bagi diri kita maupun bagi hawa nafsu kita dari segala yang memudorkan bagi diri kita. Jadi memang puasa ini sebagai benteng ya Ustaz bagi Benteng kita, ya. benteng dari melakukan amal-amal dosa dan amal yang salah ya Ustaz. Iya. Soalnya dengan puasa kita akan terjaga dari yang namanya dosa Iya. itu, Iya. dan pastinya Karena ada suatu riwayat mengatakan bahwasanya pertama itu akal dan nafsu itu ada 3 macam, lupa saya satunya. Akal dan nafsu itu akal itu bisa diatur ataupun bisa diarahkan. Dengan perintah Allah Ta'ala bisa akal itu diarahkan, tapi kalau nafsu itu susah. Sulit. Kenapa? Sulit, susah dan sulit. Karena kenapa? Karena nafsu ini dia maunya itu sendiri. Nah, cara memecahkan nafsu ini dengan cara berpuasa tersebut, sehingga dia menyerah, mengaku kalah. Kalaunya waktu dikasih lapar dan haus itu, akhirnya nafsu menyerah sehingga melakukan apa yang diperintahkan. Nah, untuk itu kita berpuasa, makanya disebut dengan junnah. sebagai benteng gitu. Iya. Soalnya memang manusia ini diciptakan Ustaz ya, kada pernah masa puas ya Ustaz. Udah pernah merasa puas, kadang merasa puas karena Sudah dapat yang satu hendak lagi yang lain, iya, mau dapat yang lagi satu yang dapat lain. yang lain Iya, nggih. iya. Apalagi kan manusia dominannya itu nafsu manusia ini dominannya kepada makan, minum dan nikah. Itu nafsu manusia sudah di dalam hati manusia, pasti diciptakan nafsu itu. Nah, di dalam Quran pun dikatakan bahwa hubus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir. Nah, itu ayat seperti itu ya, di ayat Al-Baqarah dikatakan seperti itu. Manusia itu kadang lebih condong suka berhias-hias kepada manusia dan lainnya, kepada makan makanan. Itu sudah tabiat manusia. Nah, dipecahkan dengan puasa. Jadi puasa itu menjaga manusia dari 3 hal ya Ustaz. Ya, Dari nafsu makan dan minum, dan syahwat. kuat Mm-mm. ya, itu perisai. Kemudian Ustaz, apakah ada hikmah-hikmah kenapa sih kita sebagai umat muslim ini mesti melakukan puasa? Pastinya kan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya ya Ustaz. Ya, Nah, apakah ada Ustaz? pasti ada. Hikmah yang pasti adalah bulan puasa ini hikmahnya bulan pengampunan bagi umat Nabi Muhammad SAW, apalagi seorang orang yang Islam yang mukmin, yang mana berpuasanya imanan wahtisaban, sebutkan dalam hadis bahwa saya karena berpuasa karena sebab Allah Ta'ala, mengharap ridho Allah Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya puasa itu sebagai juga sarana pelatihan ruhaniyah. Sarana pelatihan ruhaniyah ini melatih antara diri kita, ibadah mahdoh itu diri kita dengan Tuhan, sehingga kita ini berpuasa, apakah kita ini bisa jujur dengan puasa tadi, amanah dengan puasa kita tadi, dan bertanggung jawablah dengan puasa kita tadi.
Makanya disebutkan Nabi bahwasanya disebutkan Nabi hadis qudsi yang mengatakan bahwasanya puasa ini Allah Ta'ala sendiri yang membalas pahalanya bagi umatnya yang melakukan puasa tersebut. Itu sehingga menjadikan karakter diri kita seseorang ini dari puasa tersebut setelah Ramadan selesai Ramadan jadi Syawal, lalu menjadikan karakter kita bawa dari Ramadan tadi ke bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya selama 11 bulan. Jadi menjadikan karakter diri terhadap diri menjadi bukan akhlak dari sifat ibadah tersebut. Bagaimana kita ketahui bersama, kalau ibadah itu hasilnya menghasilkan akhlak, sedangkan peradaban itu dihasilkan oleh belajar. Seperti itu. Jadi memang akhlak dan adab adalah sesuatu yang berbeda, Ustaz. Ya. Bukan sama. Kalau akhlak dapat didapatkan dari hasil ibadah, kalau adab didapatkan dari hasil pembelajaran. Oke. Selain itu ya Ustaz, bahkan dalam medis pun katanya itu puasa itu menyehatkan ya Ustaz. Soalnya selama 11 bulan lebih itu sistem pencernaan kita ini non-stop. Jadi selama 1 bulan itu dihentikan dulu. Dihentikan dengan adanya berpuasa Puasa. tersebut. Nah, sehingga dikatakan ada juga yang mengatakan bahwanya sumu tasihu, puasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Nah, disebabkan itu oleh karena itu Allah Ta'ala sangat kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala yang memberikan 1 bulan itu stop, di mana stopnya badan anggota tubuh kita baik rohani maupun non rohani tadi disibukkan dengan segala macam, di stop dengan puasa. Betul sekali. Kita kembali kepada fitrah tadi, fitrah manusia, bahwasanya manusia diciptakan untuk diabudun, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara beribadah tadi seperti puasa yang ada kita laksanakan bersama ini. Seperti itu. Puasa ini kan salah satu rukun Islam ya Ustaz. Ya. Dan yang namanya rukun Islam ini pasti ada dalilnya Ustaz. Nah, apakah ada dalil tentang puasa ini Ustaz? Memang ada di dalam surah Al-Baqarah memang dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau hadis Nabi mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Nah, dibangunnya Islam ini terdapat kepada 5 macam. Seperti kita ketahui bersama rukun Islam pertama syahadat, salat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu. Mungkin seperti itu. Nah, sehingga kita diwajibkan. Tuh. Walaupun sebenarnya Allah Ta'ala tidak memerlukan, walaupun kita sendiri tidak melakukan, Allah Ta'ala tidak memerlukan, tapi kita sebagai hamba menyadari kalau ini adalah hak Allah Ta'ala, hak diri kita kepada Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah ataupun rukun Islam tersebut. Bahwa kita lah yang butuh pada Allah ya Ustaz. Iya, bukan Allah yang butuh kepada kita. Ibadah kita bukan. Kita yang membutuhkan kepada Allah Ta'ala sebagai hambanya. Sebab memang penciptaan manusia itu adalah salah satunya untuk beribadah kepada Allah ya Ustaz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tadi kan Ustaz menyebutkan ya Ustaz, salah satu dalil yang menjadi kewajiban kita akan puasa adalah Al-Baqarah ayat 183 ya Ustaz. Kalau tidak salah saya pernah membaca terjemahnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu diwajibkan puasa atasmu sebagaimana Allah telah mewajibkan puasanya umat terdahulu. Nah, modelan puasanya umat terdahulu itu bagaimana Ustaz? Ya, memang ada dua pendapat ulama-ulama tafsir itu pun membedakan, ada berbeda pendapat. Pertama, ulama-ulama tafsir mengatakan pertama itu diwajibkannya puasa Ramadan ini bagi salah satu kaum dan dilakukan itu berpuasanya seperti kita, cumannya itu di waktu Isya sampai ke Isya ya, kalau bahasanya itu atamatan nu atamatan. Nah, kalau atamatan itu kalau bahasa Arabnya itu makan malam, waktu makan malam. Jadi mereka itu puasa dari selesai Isya sampai ke Isya berikutnya baru berbuka puasa. Berarti kurang lebih 24 jam lah Ustaz. Bukan 24 jam tapi 12 jam mungkin ya. Lebih daripada 12 jam itu mungkin. Karena kan kita waktu berbuka puasa kita pun sampai maghrib ya, waktu selesai tenggelamnya matahari. Berbeda dengan halnya orang-orang yang hidup biasanya di negara-negara yang tidak mempunyai cahaya matahari, yang matahari itu terus-menerus sampai malam itu. Nah, kalau seperti itu maka disamakan atau dibiasakan seperti puasa pada umumnya itu waktu maghrib. Jadi ketika waktu maghrib masuk tetap mereka berbuka. Tetap dikatakan seperti itu. Itu kalau yang dahulu, orang-orang terdahulu itu atamatan itu pendapat yang pertama. Lalu pendapat kedua itu puasanya seperti kalau di dalam tafsir itu dikatakan kal anbiya wal umam, minal anbiya wal umam, seperti itu.
daripada para nabi yang terdahulu dan umat-umat yang terdahulu. Minal anbiya ini dari dari nabi-nabi yang terdahulu itu seperti puasanya Ramadan ini tidak dipardukan, tapi puasanya mereka itu tidak tergantung daripada Ramadan. Misalnya seperti puasa Nabi Daud, puasanya Nabi Nuh, puasanya Nabi apa? Nabi Musa yang waktu Asyura itu dipertanyakan Nabi, kenapa kalian berpuasa kepada kaum apa waktu di Madinah, kenapa kalian berpuasa? Mereka menyatakan, kaum Nasrani mengatakan, kami berpuasa karena bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa ketika diserang oleh Fir'aun tersebut. Lalu mereka bersyukur. Nah, Nabi mengucapkan, aku lebih berhak berpuasa daripada kalian. Loh, sedangkan puasa Nabi Daud itu dikatakan satu hari puasa, satu hari tidak. Nah, selang-seling. Puasa Nabi Daud selang-seling seperti kita ketahui bersama. Diwajibkannya seperti itu. Nah, cuman riwayatnya itu cuma seperti itu aja. Apakah mereka satu hari penuh atau tidak, itu tidak ada riwayat. Atau ulun mungkin yang ada sampai membaca, mungkin karena mungkin pembacaan ulun terbatas sampai situ. Kalau ulun yang ulun temui tidak ada Nabi Daud itu puasanya seperti apa. Yang ada cuma berseling satu hari puasa, satu hari yang dijelaskan cuma waktunya. Iya. Nah, bahkan itu dikatakan Nabi juga, soal puasa Nabi Daud ini, puasa Nabi Daud ini puasa saudaraku yang paling aku sayang, yang paling sempurna puasanya. Dikatakan berseling puasa, berseling tidak. Kenapa? Karena untuk menghancurkan gerak-gerik syaitan di dalam diri kita tadi, sehingga memecahkan syahwat-syahwat tersebut. Ada juga yang mengatakan puasanya seperti Nabi Nuh, waktu keluar daripada bahtera perahu beliau dengan puasa 13, 14, 15 sehingga dikatakan ayam berbit. Ada juga yang mengatakan ada juga yang mengatakan bahwasanya puasanya seperti Nabi Adam. Waktu Nabi Adam turun ke dunia, habis turun di dunia lalu seluruh badan Nabi Adam ini gosong. Lalu Jibril datang, habis Jibril datang mengatakan, maukah kamu seperti semula? Disuruhlah Nabi Adam itu untuk berpuasa di 13, 14, 15 itu, sehingga kembali tubuh beliau normal. Mungkin seperti itu. Jadi ada dua pendapat dari ulama tafsir seperti itu tadi. Ada bagi satu kaum yang dikatakan atamatan puasanya seperti bulan Ramadan biasa, ada juga yang tidak seperti bulan Ramadan, seperti Anbiya wal Umam. Namun seperti para Anbiya dan para umat terdahulu, yaitu seperti puasa Nabi kita yang Nabi Nuh dan Nabi Musa. Iya, mungkin seperti itu. Jadi memang ibadah puasa ini sudah ada sejak zaman dahulu ya Ustaz. Cuman Ramadan ini memang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu kalau kita merasa diri kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, marilah kita berpuasa. Janganlah kita seperti orang-orang yang masih merasa Islam tapi tidak berpuasa. Nah, seperti orang-orang yang biasa kita temui, ya memang kita maklumi kenapa? Karena kalimat lafaz Al-Quran itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini dipardukan wahai orang-orang yang beriman, dipardukannya puasa ini bagi kamu, itu bukan kepada orang-orang yang ya ayyuhan nas ya. Kalaupun seandainya ya ayyuhan nas mungkin secara global, tapi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, dan terketuk hatinya bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa ini. Seperti itu. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang beriman, ayo kita puasa. Ayo kita puasa. Beriman, ayo kita berpuasa. Muslim yang mukmin, kita puasa. Jadi kalau muslim itu belum tentu mukmin, tapi kalau mukmin sudah pasti muslim. Ya. Kadang-kala ada yang salah dalam memahami ini Ustaz, antara muslim dengan mukmin. Ya. Memang pada umumnya memang muslim orang Islam itu memang Islam. Walaupun sebenarnya memang ada perbedaan pendapat. Waktu seseorang melakukan dosa itu imannya dia tersebut dicabut. Tapi ketika sudah selesai mengerjakan dosa tersebut, iman itu dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Ada memang pendapat ulama seperti itu. Jadi sebenarnya muslim tapi mukminnya ini apakah istiqomah atau tetap dalam hati atau tidak? Mungkin seperti itu aja. Tetap dia namanya muslim. Ada imannya pun tetap ada. Cuman ketika ada yang mengatakan bisa waktu melakukan hal maksiat tadi dicabutlah iman kita tersebut, dan kemudian setelah selesai kita melakukan maksiat ditempelkan kembali. Makanya iman itu kadang berkurang, kadang bertambah, tergantung diri kita pribadi masing-masing, namanya juga iman. Ya, kadang iman ada naik, ada turun. Ada yang bawaannya pengen ibadah, ada juga yang kadang kayak males. Nah, kalau seperti itu misalkan kita memang pengen cepat-cepat beribadah puasa tadi, cepat laksanakan, jangan menunggu nanti akhirnya kita kerjakan.
itulah namanya iman. Kadang iman ini yazid wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Kalau imam di dalam Zubat dikatakan seperti itu, iman itu bisa berkurang bisa bertambah, seperti itu. Nah, orang mukmin itu kan bawaannya selalu kepada hal yang positif ya Ustaz, untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Nah, Ya. di Al-Qur'an juga disebutkan bahwa salah satu tujuan puasa itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. La'allakum tattaqun. Ya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya memang harapan Allah Ta'ala mengatakan, bukan harapan sih, Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Allah Ta'ala mengatakan bagi kamu yang berpuasa iman dan wahtisaban, tadi di dalam hadis dikatakan maka mendapat ghufirallahu ma taqaddama, lalu menjadikan diri kita diampuni segala dosa kita sehingga kita mendapat nilai ketakwaan. Yang namanya takwa itu kan mencegah perbuatan melakukan perbuatan yang diperintahkan Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, posisi puasa ini adalah kita mengerjakan ibadah tersebut. Nah, makanya diberikan kepada kita adanya kejujuran, adanya rasa amanah, tanggung jawab, dan itu yang memberikan pahala, nilai pahala kita ini Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Makanya dibalas beliau dengan balasan sepengetahuan beliau tentang hamba ini. Nah, Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segala sifat maupun segala sifat ataupun kekurangan dari Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala. Mungkin itu. Supaya puasa kita menjadi betul-betul yang puasa yang sempurna ya Ustaz. Kita kan selalu mengetahui ya Ustaz, apa sih hal-hal yang membatalkan puasa atau hal-hal yang menjadikan puasa kita ini tidak sempurna pahalanya. Bagaimana Ustaz? Kalau pembatal puasa seperti kita ketahui, memang ada beberapa. Yang pertama orangnya itu tidak masuknya di sini ada menjelaskan di sini pembatal puasa masuknya benda ke bagian batin anggota tubuh. Itu pertama mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Kalau sesuatu masuk di bagian tersebut maka membatalkan puasa. Nah, ya. Kalau yang kedua itu sengaja muntah, ketiga senggama, keempat keluar sperma, yang kelima gila, yang keenam hilang akal, yang ketujuh murtad, yang kedelapan haid, yang kesembilan melahirkan, dan yang kesepuluh nifas. Mungkin ada 10 macam ini, dan ini perlu kita pahami dan perlu kita ingat juga, yang terutama di bagian nomor 1 ini yaitu masuknya benda ke bagian batin anggota tubuh melalui rongga terbuka. Kalau seandainya misalnya Ustaz, pengen ngupil atau misalnya telinga gatal, bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa selama itu tidak masuk dalam batasan dari telinga tersebut. Nah, kalau seperti hidung itu kalau masuk di bagian depan sininya tidak jadi masalah. Apabila masuk ke terlalu dalam bisa membatalkan puasa, yang memasukkan kita ke dalam rongga tadi. Nah, lebih bagusnya tidak usah dihindari untuk melakukan telinga, hidung, tapi setelah buka puasa silakan. Agar tidak ada was-was di dalam hati dan juga menjaga kesempurnaan pahala puasa kita. Seperti itu. Begitu juga dengan misalnya ada sariawan di dalam mulut, mungkin dioles-oles di mulut tuh, atau sikat gigi. Kalau sikat gigi itu ada memang kalau sebelum gelincir matahari itu tidak jadi masalah. Gelincir matahari sebelum zuhur. Kalau itu sebelum zuhur boleh dilakukan untuk bersikat gigi, misal bangun tidur langsung bersikat gigi, untuk misalnya membaca Al-Qur'an, kan disunahkan kita tuh, tapi kan karena belum tergelincir jadi diperbolehkan. Ada juga yang mengatakan boleh, Imam Nawawi mengatakan 24 jam menggosok gigi itu, tapi lebih baik dihindari seperti pendapat ulama yang muktamad bahwasanya sebelum zawal boleh menggosok gigi tersebut. Nah, setelah zawal tidak usah gosok gigi itu, hindarilah seperti itu karena pendapat ulama memang masyhurnya seperti itu. Nah, itu mungkin. Jadi itu memang ada perbedaan pendapat Ustaz. Ya, akan tapi kita ambil yang tengah, kita menjaga-jaga, lebih baik tidak usah. Walaupun ada yang membolehkan misalnya seperti yang mengupil ataupun membersihkan telinga tadi, walaupun tidak sampai di dalam batasan telinga ataupun batasan yang hidung tadi, lebih baik kita tinggalkan daripada kita menjadi was-was dan mengurangi pahala kita lebih. Setelah buka puasa silakan. Mungkin seperti itu. Oke, Ustaz. Bagaimana kalau seandainya nih kita Ustaz ada tahu tentang hukum-hukum yang membatalkan puasa atau misalnya tidak sengaja melakukannya, seperti misalnya kebiasaan ulun setelah bangun pagi itu langsung minum, ada ingat ini puasa kemudian langsung minum ulun, tidak jadi masalah. Kalau itu tidak jadi masalah. Kalau seperti itu ada di dalam Nihayatul Zen itu dikatakan laba sapi. Nah, itu dikatakan di dalam Nihayatul Zen faqaraja bil amdi. Nah, ini dikatakan faqaraja bil amdi an-nisyan. Kalau akala au syariban asyan lisomi la yadurru. Itu
Nah, jadi hal itu timbul karena kelupaan yang disengaja, kelupaan yang disengaja ini memang kebiasaan minum tadi dan tidak sadar kalau itu bulan puasa. Kalau tidak ada kelupaan bulan puasa minum, maka itu tidak membatalkan puasa. Minum tadi asal ingat, setelah ingat langsung selesai mengeluarkan hal tersebut. Dan malah menambah bukan, lagi. bukan menambah minum, bukan, tapi langsung selesai. Sudah, kenapa? Karena itu hadiah dari Allah Ta'ala. Kelupaan itu diberikan, bahwasanya ada hadis mengatakan bahwasanya itu Nabi pernah mengatakan seperti itu, bahwasanya diperbolehkan, itu hadis bahwasanya hadiah dari Allah Ta'ala. Cuman ingat, habis selesai minum langsung jangan lagi diminum, langsung keluarkan, muntahkan. Karena ada mengatakan hak makan rongga mulut ini di huruf H di tenggorokan, ini huruf H kan ada ko, H dan ja. Jadi selama belum masuk ke sini, selagi bisa dimuntahkan, lebih baik muntahkan, jangan sampai masuk. Makanya itu tadi aku katakan lebih baik kita hindari daripada kita lakukan. Akan tetapi kalau sudah masuk ke sini, kan mungkin loh, Ustaz. Tidak mungkin. Nah, kalau dimuntahkan malah kan membatalkan. Nah, itu batasannya, lebih baik tidak usah. Nah, kita juga perlu ingat, seperti biasanya kebiasaan itu di hari-hari puasa pertama itu lupa sahur, seperti itu, bisa lupa sahur. Nah, seperti yang tadi yang katakan bangun tidur langsung minum, itu kebiasaan. Nah, itu kebiasaan, dan itu kebiasaan pas bulan puasa terjadi. Kalau misalnya terjadi tanpa disengaja tidak membatalkan. Nah, cuman kalau bisa diingatkan, karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya puasa siang dan malam itu sudah kita ketahui bersama waktunya. Apalagi kan sekarang sudah zamannya ada diberikan tanda sirene, ini imsak, ini buka puasa, gitu. Tidak mungkin tidak mengetahui. Tidak mungkin tidak mengetahui, mungkin seperti itu. Nah, kadang-kadang tuh Ustaz, kalau misalnya ada yang di pedalaman, ada yang di pelosok, itu kan tidak tahu tentang hukum, tidak ada jaringan, tidak ada pemuka agama di sana. Bagaimana itu Ustaz? Kalau seperti itu memang dimaafkan. Paling simpel itu kita contohkan seorang mualaf. Seorang mualaf itu tidak melakukan hal pembatal puasa, maka dia tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia baru masuk Islam. Belum tahu hukumnya. Pembatal itu seperti apa. Setelah tahu, baru kita diwajibkan adanya namanya hukum taklif tadi. Karena manusia itu nanti diberikan ada namanya hukum taklif dan hukum mut'i. Hukum taklif ini yang kita ketahui bersama, wajib, haram, mubah, makruh, dan juga sah atau haram tadi. Kemudian kalau punya hukum mut'i itu prosesnya ada sebab, ada penghalang, ada rukhsah, ada mani, ada dan lain-lain, 5 macam mungkin itu. Kalau tidak 5 macam, 7 macam itu. Dan itu sehingga orang mualaf itu belum mengetahui di mana pembatal, di mana yang tidaknya. Sehingga dia melakukan, dan itu tidak dikatakan membatal, tapi malah dikatakan barunya dia masuk Islam. Begitu juga orang-orang yang jauh dari pemukiman. Kalau dia hidup di atas gunung sendirian dan tidak mengetahui proses misalnya, nah itu kan menjadi membatalkan. Tapi setelah dia tahu melakukan, tetap batal dan diqadha puasanya. Tapi kita zaman sekarang mungkin sudah canggih ya. Kalau mungkin tahun dahulu, tahun-tahun yang belakang, yang tahun dahulu mungkin tahun 80, 90, mungkin ada aja orang-orang yang jauh dari tempat orang-orang yang pemuka-pemuka agama yang mengetahui tentang ini haram, ini halalnya tentang puasa ini. Mungkin seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan ya Ustaz, kalau misalnya ada yang di pelosok kemudian dia tidak tahu tentang hukum, maka puasanya tidak batal. Akan tetapi ketika dia sudah mengetahui hukumnya, maka mesti diqadha. Dan melakukan pasti diqadha. Wajib diqadha. Bukannya mesti, wajib itu diqadha. Wajib diqadha. Karena sudah mengetahui pembatal puasa tersebut. Ya. Lalu Ustaz, apakah ada pengecualian bagi seorang muslim untuk tidak melakukan puasa? Misalnya lansia atau yang sakitkah atau bagaimana? Kalau sebenarnya memang ada klasifikasinya, orang-orang yang tidak berpuasa. Pertama anak kecil, yang kedua orang gila, orang sakit. Nah, orang sakit ini, orang sakit dan lansia ini biasanya jadi satu. Ya, biasanya, tapi kalau ada orang sakit itu yang memang muda, yang diharapkan sembuhnya dan dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan tadi, maka wajib mengqadha tanpa ada fidyah. Nah, kalau orang tua sudah sakit dan tidak diharap sakitnya ini sembuh, maka dia wajib membayar fidyah. Karena ini hukumnya taklif kepada manusia tadi. Allah Ta'ala memberikan hukum taklif kepada manusia, sehingga kita diberikan rukhsah juga dengan cara fidyah ataupun qadha tadi. Nah, mungkin seperti itu.
Jadi kalau ada yang sakit kemudian dia masih ada peluang untuk sehat, Sehat. maka dikodo Ustaz. Boleh dia batal puasa, tapi asal dia menjalani tetap puasa dulu. Mm-mm. Dan akhirnya dia tidak bisa lagi, akhirnya batal puasa, boleh dia berbuka puasa, membatalkan puasa, tapi nantinya dikodo di Oke. di hari berikutnya. Nah, begitu juga seperti yang sering terjadi orang-orang yang pekerja berat, orang-orang yang misalnya seperti, mohon maaf, misalnya seperti tukang, itu wajib puasa, tidak boleh dia tidak ikut sahur dan tidak berpuasa. Jadi misal dia pagi bekerja mulai jam 8, wajib dia puasa, sahur dulu, berniat berpuasa sampai dia berpuasa, sampai sambil dia bekerja, tiba-tiba setengah hari dia tidak bisa mengerjakan lagi dan sudah memberikan hebatnya susah payah, sudah badannya memberikan mudarat, akhirnya dia berbuka puasa, boleh, tapi nantinya dikodok. Tidak boleh orang yang besok misalnya pekerja yang sangat berat tiba-tiba sudah memikirkan, oh esok harus puasa lagi, langsung udah susah, pada boleh. Oh, Nah, jadi mesti boleh. diusahakan dulu Diusahakan Ustaz. dulu, harus bisa berpuasa dulu, baru boleh tidak berpuasa. Nah, itu. Oke Ustaz. Sebelum menutup podcast kita kali ini Ustaz, adakah yang ingin disampaikan Ustaz Ya, pesannya untuk kami semua? Ya, pertama untuk puasa, mari kita sama-sama menjaga ataupun kita ingat kembali hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya berapa banyak orang yang berpuasa itu tapi yang didapatnya hanya lapar dan hausnya saja. Nah, untuk itu mari kita jaga sama-sama puasa kita, baik itu dari segi yang membatalkan puasa ataupun dari segi yang ibaratnya menjadikan kita mengurangi pahala kita ataupun menjadikan gerak-gerik di hati kita dengan yang tidak baik sehingga mengurangi pahala kita, karena puasa ini urusannya adalah pahalanya dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita isi hari-hari puasa ini misalnya dengan cara beribadah, baik itu beristighfar, baik itu membaca Al-Qur'an, apakah lagi membaca Al-Qur'an disuruh dianjurkan sangat oleh Apalagi pahalanya dilipat dilipat gandakan. gandakan di bulan puasa ini, apakah lagi bulan puasa disuruhkan kita untuk melakukan itu. Nah, untuk tips-tipsnya misalnya di dalam satu juz itu ada 10 lembar Al-Qur'an, 10 lembar bacaan Al-Qur'an, maka bacalah setiap 5 waktunya dengan 2 lembar minimal, maka mendapatkan satu juz itu satu hari dicicil ya, tanpa kita memberikan, dan satu hari satu juz dengan tips bahwasanya setiap sholat fardu dibaca minimal 2 lembar ayat Al-Qur'an gitu, ayat Al-Qur'an, sehingga dapat kita menunaikan Al-Qur'an bulan puasa itu 30 juznya selesai. Seperti itu. Itulah dia teman-teman, Masya Allah, begitu Ya. banyak ilmu yang bisa kita petik pada kesempatan kali ini. Ya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik ya Ustaz. Amin. Menimbulkan alak-alak kita Iya. dari menjadi habit kita dari bulan puasa menjadi habit kita selama hidup. Artinya 11 bukan hanya bulan. di bulan puasa ini aja yang baik, Iya, akan tetapi sepanjang tahun. Sepanjang tahun dan Iya. harapannya dipacu oleh puasa ini. Iya. Iya. Kita semua pastinya selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita berambisi untuk menjadi yang paling baik, susah, rasanya bahkan mustahil. Karena pandangan manusia terhadap kita semua pastinya beda. Ada yang menyukai kita, ada pula yang membenci kita. Ada pula yang mencintai dan menyayangi kita, ada pula yang tidak menyukai kita, Ustaz. Bahkan ada yang memandang kita dengan sebelah mata, Ustaz. Hanya melihat dari sisi kejelekannya saja. Namun begitu, teruslah menjadi pribadi yang lebih baik, kita selalu berusaha. Namun yang namanya manusia pastinya kita tidak akan ada yang luput oleh yang namanya kesalahan dan dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya Ustaz. Salah kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Sudah.